Di malam minggu ini kita mengadakan Zoom tentang MPLS ya. Saya coba bagi screen sebentar. Ya, bagus. Screennya kemarin gimana ya Pak? Bagi screen ini. Oh, coba saya bagikan aja Bu materinya Bu. Oke, oke, oke. Jadi sudah disiapkan. Lupa lagi catatnya. Sebentar. Ibu Sumiati. Selamat malam Ibu. Malam juga, Bu. Ibu sebentar. Salam sehat. Sambil menunggu dibagikan ya Bu ya, lembarannya ini, materinya. Ya, Kita tunggu dulu. Oke. Kita membahas tentang masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan MPLS. Ya. Masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan Rama adalah kegiatan pertama bagi murid baru yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengenal warga sekolah, kurikulum yang ada di sekolah, dan lingkungan sekolah. Kegiatan ini dirancang dengan memuliakan dan menghormati hak anak melalui pemberian pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan untuk memperkuat karakter dan profil lulusan. Prinsipnya MPLS di sini adalah ramah, edukatif, efisien, efektif, inklusif, partisipatif, dan fleksibilitas. MPLS ini dilaksanakan dalam jangka waktu 5 hari. Tapi ada beberapa sekolah yang mengadakannya uh, 3 hari, begitu. Uh, ya, kalau ada surat edaran Mendikbudrismen, ya, tentang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah dalam satuan pendidikan ramah dan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah tahun ajaran 2025-2026. Nah, pertama adalah Kemendikbudrismen sedang melakukan penyesuaian kebijakan terkait MPLS yang merupakan kegiatan pertama bagi murid baru yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk menumbuhkan dan memperkuat karakter serta profil lulusan melalui pengenalan warga, kurikulum, dan lingkungan. NPLS ini juga untuk memuliakan murid, menghormati anak, dan menjunjung tinggi nilai karakter. Penguatan nilai-nilai positif juga ada di situ dalam surat edaran. Lalu MPLS ramah ini diberlakukan pada tahun ajaran 2005-2006. Lalu gubernur dan bupati wali kota surat edaran itu. Pertama MPLS dilakukan 5 hari pada minggu pertama tahun pelajaran baru ya. Diselenggarakan juga sesuai dengan panduan aktivitas dan harus disesuaikan dengan surat edaran, lalu memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan MPLS
di satuan pendidikan kepada Kemendikbudrismen melalui B, BPMP. Ya. Lalu tujuannya apa? Tujuan MPLS Ramah adalah menumbuhkan dan menguatkan karakter profil lulusan murid baru melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pertemuan pagi ceria, pengenalan profil lulusan dan kegiatan lainnya terkait program pencegahan penyimpangan isu sosial. Lalu MPLS ramah ini membantu murid untuk mengenal, beradaptasi, dan berinteraksi positif dengan warga satuan pendidikan. MPLS ramah membantu murid untuk mengenal dan beradaptasi terhadap sarana prasarana yang tersedia di lingkungan satuan pendidikan. MPLS ramah membantu murid untuk mengenal dan beradaptasi di lingkungan sekitar, membantu murid untuk mengenal kurikulum, visi, misi, tujuan dari sekolah, intrakurikulernya apa, kokurikulernya seperti apa, ekstrakurikuler, dan budaya pada satuan pendidikan tersebut. Dan MPLS ini juga mengenalkan karakteristik dan kebutuhan perkembangan setiap murid baru. Pasti perkembangan itu berbeda dalam setiap individu murid. Berikutnya adalah alur perencanaan MPLS ramah. Pertama, adanya pembentukan panitia. Pembentukan panitia ini melalui SK Kepala Satuan Pendidikan, yaitu Kepala Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru, dan tenaga kependidikan. Ya. Lalu ada penyusunan program. Programnya disusun dengan baik begitu, agar terjadwal, runut. Ada sosialisasi kepada orang tua, wali murid, bertujuan untuk memberitahukan kepada orang tua apa kegiatan jadwal dalam melakukan PLS ramah ini. Dan ada aktivitas MPLS, kegiatan karena wajib penguatan karakter dan profil kelulusan, interaksi positif, sarpas, fasilitas umum, kurikulum, intra dan kokurikuler, kegiatan kesiswaan, budaya, dan asesmen. Berikutnya adalah materi dan ruang lingkup. Materi dan ruang lingkup dalam MPLS ini yaitu penumbuhan karakter serta profil kelulusan melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, lalu pengenalan dan interaksi positif dengan warga satuan pendidikan, mengenal sarpas yang ada di lingkungan sekolah, mengenal kondisi lingkungannya seperti apa, mengenal visi misi, itu sudah tadi di depan, mengenalkan intrakurikuler dan kokurikuler, pengenalan kegiatan siswa dan satuan pendidikan, mengenal budaya satuan pendidikan, serta asesmen MPLS ramah untuk literasi, membaca, dan numerasi. Berikutnya, hal yang dilarang. Nah, ketika MPLS ada hal-hal yang dilarang, yaitu tidak boleh gitu ya, memberikan tugas yang tidak masuk akal atau tidak relevan. Tugas diberikan harus edukatif dan relevan dengan tujuan MPLS ramah. Jadi tidak ada yang namanya perpeloncoan, ya. Aktivitas yang mengarahkan pada kekerasan itu juga sangat dilarang. Kegiatan MPLS ramah tanpa pengawasan guru itu tidak boleh karena tadi sudah dikatakan bahwa ada pengawasan guru dan itu kegiatannya terjadwal. Berikutnya adalah penggunaan atribut yang tidak edukatif dan tidak relevan. Penggunaan atribut yang tidak edukatif ini dilarang karena dapat mempermalukan murid, merendahkan martabat, dan berdampak negatif pada psikologis murid. Selanjutnya, dalam pakaian seragam. Tidak ada ketentuan khusus dalam pakaian seragam, ya.
Satuan pendidikan dapat mengajukan penggunaan pakaian seragam jenjang sebelumnya, berpakaian seragam olahraga jenjang sebelumnya. Jadi tidak ada berpakaian yang tidak sesuai begitu. Dan pakaian juga tanpa memberatkan orang tua atau wali murid. Jadi bisa dipakai seragam sebelumnya, tidak menggunakan pakaian yang aneh gitu ya. Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan. Nah, pengawasan MPLS dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kegiatan sesuai ketentuan serta mendeteksi potensi penyimpangan agar dapat segera ditindaklanjuti. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Panitia MPLS, Dinas Pendidikan, Kemendikbudristek. Pelaksanaan pengawasan menjadi tanggung jawab bersama ya. Aspek pengawasannya kesesuaian dengan rencana program, kepatuhan terhadap aturan dan larangan, respon dan kondisi murid. Tujuannya evaluasi ini untuk dilakukan untuk mengidentifikasi keberhasilan sejauh mana keberhasilan MPLS itu dilaksanakan. Dampak terhadap murid seperti apa? Gitu. Evaluasi mandiri yaitu evaluasi terhadap efektivitas dan dampak MPLS ramah, pengumpulan umpan balik dari murid, guru, dan orang tua atau wali murid. Lalu setelah itu dianalisis data hasil pemantauan dan umpan baliknya seperti apa. Evaluasi melalui instrumen Kemendikbudristek itu ditujukan kepada murid dan kepala satuan pendidikan. Evaluasi melalui instrumen Kemendikbudristek. Evaluasi terhadap murid yaitu kenyamanan dan keamanan selama MPLS-nya seperti apa, adaptasi terhadap lingkungan dalam satuan pendidikan, nah, dampak kebijakan itu bisa dilihat pada jenjang PAUD dan SD diisi oleh orang tua murid, jenjang SMP, SMA, dan SMK diisi oleh murid. Jika jumlah murid seluruhnya 45, maka semua wajib mengisi. Di situ ada tautan evaluasinya. Evaluasi kepala satuan pendidikan itu evaluasi tentang kualitas pelaksanaan MPLS, lalu persepsi satuan pendidikan terhadap panduan MPLS. Dampak kebijakan tersebut seperti apa, itu bisa diisi di form evaluasi, diisi oleh kepala satuan pendidikan atau dapat diwakilkan kepada wakil kepala satuan pendidikan. Peran dan tanggung jawab. Pembagian peran dan tanggung jawab MPLS ramah ini terbagi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, serta orang tua atau wali murid. Nah, untuk Kemendikbudristek itu menyusun arah kebijakan dan regulasi seperti apa, eh, melaksanakan advokasi kebijakan dan regulasi, melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan laporan, dan memberi sanksi terhadap kegiatan MPLS yang sedang dilakukan. Lalu Dinas Pendidikan, ini mereka mengawasi dan membina satuan pendidikan dalam melaksanakan MPLS ramah agar berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan, juga melaksanakan advokasi kebijakan, pengawasan dan evaluasi, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan serta memberikan sanksi kepada pihak terkait yang melakukan pelanggaran. Ada silabus MPLS ramah jenjang SD sederajat. Nah, untuk SD sederajat, untuk jenjang SD sederajat. Tujuan pertama adalah menumbuhkan dan menguatkan karakter serta profil lulusan bagi murid baru. Yaitu pertama, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, menentukan
me- pertemuan pagi ceria, lalu ketiga mengenal profil kelulusan, empat menumbuhkan perilaku damai, lima penguatan karakter dengan topik tertentu, misalnya pengenalan karakter mandiri. Tujuan kedua adalah mengenal, beradaptasi, dan berinteraksi positif. Tujuan ketiga adalah mengenal, beradaptasi terhadap sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Keempat, eh, mengenal dan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan. Kelima, membantu murid baru mengenal kurikulum satuan pendidikan. Keenam, mengenal karakteristik dan kebutuhan perkembangan setiap murid baru. Ya, untuk informasi lebih lanjut ada nanti linknya. Situ. Oke, terima kasih untuk pemaparan dari saya tentang MPLS, masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan ramah. Ya, silakan Pak Niko. Terima kasih kepada Ibu Widya yang telah membawakan materi MPLS ya, Bu. Dan Iya. tadi penjelasannya sangat komprehensif dan saya kira sudah mencerahkan untuk Bapak Ibu guru di gugus 4, terutama yang berapa orang nih? Ya, berapa orang ini? Orang. Udah banyak nih. Nah, Insya untuk Allah. itu kepada siapa nih? Bu Diryanti adalah. Halo Bu Diryanti. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu terkait MPLS? Mungkin bisa sharing-sharing terkait MPLS. Halo Pak Miko. Halo, gimana Bu? Halo. Oleh, oh, oleh Rami Pak Miko ay anu tuh dangdut lagi. Gak apa-apa Bu. Berapa anggota kita masuk tuh? Udah siap Kak Bu Diryanti? Langsung nggak Pak Miko? Ya, nanti diskusinya nanti belakang nggak? Oh iya. Hah? Langsung diskusi. Langsung diskusi, salah presentasi. Ya. Siap Pak Miko? Materinya saya kayak Bu yang share. Pak Miko kah? Ulun kah? Ya udah, saya aja Bu. Oke, oke. Bisa bikin bamuan. Terima kasih atas kesempatannya. Oke. Kedengaran nggak Bapak Ibu suara? Baik, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru dan selamat bergabung pada Zoom pada malam hari ini. Yang terhormat Ketua KKB Gugus 4 Bapak Maiko Adi SPDGR, yang terhormat seluruh pengurus KKB Gugus 4 dan seluruh Dewan Guru yang telah berhadir pada Zoom meeting hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya akan bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini.
Sebelum memulai pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ibu Dirianti, SDR dari SDN 1 Kuala Baru. Pada kesempatan kali ini, beliau akan menyampaikan materi mengenai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bersama pemaparan dari Ibu Dirianti SPDGR. Kepada Ibu, waktu dan tempat. Terima kasih kepada Ibu Noni atas kesempatannya yang diberikannya kepada saya. Kita mulai aja lah. 7 kebiasaan hebat anak Indonesia. Mengapa kebiasaan itu penting? Kebiasaan adalah bagian fundamental dari kehidupan manusia yang membentuk pola hidup, nilai, karakter, dan identitas seseorang. Kebiasaan baik mendorong karakter positif, sementara kebiasaan buruk bisa berdampak sebaliknya. Pepatah bisa karena terbiasa, menekankan peran krusial kebiasaan dalam membentuk jati diri. Perspektif tentang kebiasaan, agama dan kepercayaan, sosial Pierre Bourdieu, konsep habitus, kebiasaan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, terbentuk melalui norma, etika, dan nilai yang berlaku di komunitas tertentu. Psikologi, Charles Duhigg, The Power of Habit, and James Clear, Atom Habits. Lingkaran kebiasaan habit loop terdiri dari C atau pemicu, rutinitas atau reward atau hadiah. Perubahan kecil konsisten 1% role. Neuroscience. Susah nyebutnya Bapak Ibu. Kebiasaan berkaitan erat dengan ganglia basalis, bagian otak yang mengatur pola perilaku otomatis. Semakin sering suatu tindakan dilakukan, semakin kuat jalur sarafnya, membuat kebiasaan lebih melekat dan sulit dihilangkan. Arah kebijakan berdasarkan perspektif agama, sosial, dan psikologi, termasuk neuroscience, disimpulkan bahwa kebiasaan adalah elemen kunci dalam membangun karakter dan mencapai kesuksesan. Urgensi ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di sini ada kelemahan atau problematika, ada solusi dan ada implementasi serta capaian. Kelemahan atau problematika, perkembangan teknologi, ada generasi insan, penurunan karakter peserta didik, kejahatan atau kekerasan dalam dunia pendidikan, penurunan pemahaman terhadap budaya lokal, problematika kesehatan fisik dan psikis, judi online, obesitas, adiktif, gawai, kesehatan mental, pornografi, dan narkoba. Sedangkan solusinya dari kelemahan itu ada sehat fisik, mental, spiritual, cerdas dan kreatif, peduli, tanggung jawab sosial. Dari kelemahan dan solusinya di situ ada implementasinya, yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat. Dari ketiga kebiasaan
ketiga kebiasaan. Maksudnya dari kelemahan atau problematika ada solusinya, ada implementasinya, di situ ada capaian. Nah, Indonesia Emas 2025 itu generasi emas Indonesia berkarakter. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya tercapai. Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Nah, yang pertama, bangun pagi, semua pasti tahu ya. Bangun pagi merupakan kebiasaan bangun di pagi hari, yang apabila dilakukan setiap hari akan memberikan manfaat, diantaranya melatih kedisiplinan, meningkatkan kemampuan mengelola waktu, meningkatkan kemampuan mengendalikan diri, meningkatkan keseimbangan jiwa dan raga yang dapat berkontribusi pada kesehatan seseorang. Bangun pagi juga bisa meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan kemampuan mengelola waktu, meningkatkan kemampuan mengendalikan diri, meningkatkan keseimbangan jiwa dan raga, serta mendukung kesuksesan. Yang kedua, beribadah. Kebiasaan beribadah merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter positif pada anak yang bermanfaat untuk mendekatkan hubungan individu dengan Tuhan, meningkatkan nilai-nilai etika, moral, spiritual, dan sosial, serta meningkatkan pemahaman tujuan hidup dan arah yang bermakna, meningkatkan kebersamaan dan solidaritas, serta meningkatkan diri secara berkelanjutan. Next. Beribadah mendekatkan hubungan individu dengan Tuhan, meningkatkan nilai-nilai etika, moral, spiritual, dan sosial, meningkatkan pemahaman tujuan hidup dan arah yang bermakna, meningkatkan kebersamaan dan solidaritas, dan meningkatkan diri secara berkelanjutan. Selanjutnya, berolahraga. Urutan keberapa nih olahraga? Yang ketiga lah, kebiasaan berolahraga merupakan bagian penting dari gaya hidup sehat yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan fisik dan mendukung kesehatan mental, menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan potensi diri, dan meningkatkan nilai sportivitas. Next. Berolahraga menjaga kesehatan fisik dan mendukung kesehatan mental, menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan potensi diri, meningkatkan nilai sportivitas. Sama. Next, yang selanjutnya, makan sehat dan bergizi. Kebiasaan makan sehat dan bergizi berkaitan dengan prinsip dan nilai tentang pentingnya memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh untuk mendukung kehidupan yang sehat, seimbang, dan bermakna. Kebiasaan ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan fisik sebagai investasi jangka panjang, memaksimalkan potensi tubuh dan pikiran, menjaga tubuh tetap sehat, serta tanggung jawab individu, serta meningkatkan kemandirian. Ini tadi semalam. Gemar belajar. Kebiasaan gemar belajar adalah kebiasaan yang sangat penting dalam perkembangan pribadi dan akademis. Kebiasaan ini bermanfaat untuk mengembangkan diri, menumbuhkan kreativitas dan imajinasi, menemukan kebenaran dan pengetahuan, serta membentuk kerendahan hati dan rasa empati. Nah, tadi yang gemar belajar tadi,
Ada pengembangan diri, menumbuhkan kreativitas dan imajinasi, menemukan kebenaran dan pengetahuan, membentuk kerendahan hati dan empati. Selanjutnya, bermasyarakat. Kebiasaan bermasyarakat adalah perilaku terlibat dalam kegiatan sosial, budaya, atau lingkungan di komunitas tempat tinggal seseorang. Kebiasaan ini bermanfaat untuk menumbuh kembangkan nilai gotong royong, kerjasama, saling menghormati, toleransi, keadilan, dan kesetaraan, serta meningkatkan tanggung jawab terhadap lingkungan dan rasa sekaligus menciptakan kegembiraan. Next. Nah ini bermasyarakat, menumbuhkan nilai gotong royong dan kerjasama, menumbuhkan nilai saling menghormati dan toleransi, kembangkan nilai keadilan dan kesetaraan, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, serta menciptakan kegembiraan. Next. Selanjutnya, tidur cepat. Tidur cepat merupakan kebiasaan tidur tepat waktu di malam hari pada waktunya sesuai usia anak agar dapat bangun pagi. Kebiasaan tidur cepat ini dipengaruhi waktu ideal yang dibutuhkan anak. Jika merujuk pada National Sleep Foundation yang dikutip halodoc.com, waktu tidur yang ideal berdasarkan kelompok usia adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel kebutuhan tidur sesuai umur. Di sini dikelompokkan kelompok usia. Yang pertama, usia bayi baru lahir 0 sampai 3 bulan, itu waktu tidurnya setiap harinya 14 sampai 17 jam. Yang kedua, bayi usia 4 sampai 11 bulan, waktu tidurnya 12 sampai 15 jam. Ketiga, balita 1 sampai 2 tahun, waktu tidurnya 11 sampai 14 jam. Yang keempat, anak-anak prasekolah umur atau usia 3 sampai 5 tahun, waktu tidur 10 sampai 13 jam. Yang kelima, anak usia sekolah usia 6 sampai 13 tahun, waktu tidur 9 sampai 11 jam. Yang keenam, remaja usia 14 sampai 17 tahun, waktu tidur setiap harinya itu 8 sampai 10 jam. Yang ketujuh, dewasa muda umur atau usia 18 sampai 25 tahun, waktu tidur setiap hari 7 sampai 9 jam. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu dari kelompok umur usia itu setiap waktu tidur setiap harinya semakin dewasa semakin berkurang. Kebiasaan ini penting dilakukan untuk menjaga organ tubuh pulih dan berfungsi optimal, memulihkan mental dan emosional, menjaga keseimbangan antara aktivitas dan ketenangan sehingga memotivasi untuk berkarya lebih produktif. Next. Nah ini tidur cepat, menjaga organ tubuh pulih dan berfungsi optimal, memulihkan mental dan emosional, menjaga keseimbangan antara aktivitas dan ketenangan, meningkatkan produktivitas. Peran guru sebagai teladan, memberi pemahaman, pembiasaan dan rutinitas, motivator dan apresiator, pembimbing dan fasilitator, dan evaluator. Itu sebagai peran guru. Peran satuan pendidikan sekolah membuat kebijakan, menyediakan lingkungan fisik yang mendukung,
penyelenggara program, mengembangkan sistem apresiasi, jalinan kolaborasi, penyediaan pelatihan. Peran peserta didik itu berpartisipasi aktif, mengembangkan kesadaran, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, saling mengingatkan, dan refleksi diri. Nah, peran orang tua, teladan di rumah. Nah, orang tua sebagai teladan di rumah, menciptakan suasana mendukung, membimbing dan pendamping, motivator dan apresiator, berkomunikasi dengan sekolah, memantau dan mengevaluasi. Kesimpulan, kunci karakter unggul dan sukses ada 7 kebiasaan baik adalah fondasi utama pembentukan karakter positif dan pencapaian kesuksesan, didukung oleh perspektif agama, sosial, psikologi, dan neuroscience. Kebiasaan ini menegaskan bahwa perubahan kecil yang konsisten membawa dampak besar melalui kolaborasi guru, sekolah, peserta didik, dan orang tua. Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung. Tujuannya adalah melahirkan generasi emas Indonesia yang disiplin, bertanggung jawab, dan berdaya saing. Mari kita jadikan kebiasaan baik sebagai gaya hidup untuk masa depan yang lebih cerah. Terima kasih Pak Miko. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, kepada Bu Noni, saya persilahkan. Terima kasih atas pemaparan yang sangat bermanfaat dan juga sangat menarik oleh narasumber kita, Ibu Ariyanti, SPDDR. Baik, kita adakan sesi tanya jawab, Pak Meko. Iya, Bu. Siapa tahu nanti ada yang bertanya tentang Kada konsen Pak Miko. kegiatan MPLS dan apa tuh 7 kebiasaan baik di sekolah. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa juga menggunakan fitur raise hand atau yang ada fitur angkat tangannya di Zoom Bapak Ibu. Dan kami akan memilih beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber kita. Baik, dipersilahkan kepada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya. Ada Bapak dan Ibu. Nah, kan ada Pak Mikoy. Kalau nggak ada sharing-sharing Bapak Ibu, mungkin apa tuh nanti kegiatan MPLS 5 hari itu kayak apa setiap harinya mungkin, atau mungkin diisi sama 7 kegiatan tadi, 7 kebiasaan baik tadi, seperti apa Bapak Ibu? Kira-kira rancangan kegiatan yang kira-kira nanti dilaksanakan untuk MPLS di sekolahnya masing-masing. Ibu Razizda, bisa sharing Ibu Razizda? Mungkin Pak Miko kalau di sekolah Pak Miko mungkin. Karena kami hanya dapat berapa murid ya? Berapa Bu Imah? 6 murid kah? Berapa? 6? Iya, 60.
6 atau 5 masih Oh, nah itu. 6 Murid baru sementara dapat 6. Kalau tidak berubah 6 orang. Nah, kami parah lagi Pak Miko, murid baru cuma 2 orang. Nggak Alhamdulillah. apa-apa. Seperti kami tahun kemarin 2 orang. Sama 2 Bu orang. Diri. Di sini Coba. juga Sumber Mulia 2 orang. Alhamdulillah. Nah, kita baik. Makanya untuk MPLS 5 hari, MPLS 5 hari sepertinya tidak usah dilaksanakan sampai 5 hari Pak Miko. Kayaknya 1 hari aja cukup. Iya, kayaknya anak-anak bosan atau tapi kami lihat aja nanti itu oleh kan ada nih mungkin dibantu oleh mahasiswa UGM nih mungkin ada lah mereka bantu terserah aja kok. Ya. Apa saja, Bu? Kalau Iya. kami tidak dilaksanakan MPLS paling ya perkenalan hari pertama udah, selanjutnya udah. Iya. Nggak apa-apa Tapi aja Bu. kalau dia A6 kayak apa, Bu? Bu Marhamah, berapa muridnya? 4 Ah, orang Pak lumayan. Miko. Enggih, alhamdulillah ada 4 orang. Lumayan berarti. Iya, lumayan. Di A9 berapa, Bu? Bu Antung? Halo? Bu Antung mungkin atau Bu Mona? Mungkin sinyalnya nih. Iya, Pak Miko sinyalnya. Pas malam minggu, Bang. Sepertinya rata-rata berkurang ya Iya, murid-murid. iya, Bu. Program KB yang sangat bagus. Berarti sukses. Program Baru KB. tahu kami Nambah lagi dapat ya, berarti gurunya berarti yang nambah lah, yang muda-muda biar tambah murid. itu Ini kemana nih? dangdutan. Buan Dangdutan. Alangkau Lama kemana ini, Bu? Kok nggak ada yang hadir hari ini? Masa nggak ada? Kayaknya ada Bu siapa tuh? Bu Anu Bu siapa? Habibah. Bu Habibah ada, Bu Bu Habibah. Habibah. Bagaimana Sedikit Bapak Ibu? pesertanya nih. Iya. Kira-kira ada pertanyaan nggak nih? Tahu Pak Ai. Kalau nggak ada, kita tutup ya Bapak Ibu. Tutup aja. Tutup aja Pak Miko. Tapi Mau nonton sebelum orkes. itu, sebelum itu, kira-kira nanti KKG-nya di mana Bapak Ibu? Hah? KKG bulan Untuk selanjutnya, ya selanjutnya. tatap muka ya kok. G. Pak Miko. Paling enak tuh ya di A6 itu. Oh, kan ini kan menuju musim kemarau kan? A6 itu pertengahan. Kalau A6 tuh ya di A9, A8 bisa Di Palembang menuju. Baru atau di itu ada Bu Widya tuh pas itu ketemu Jo. Tempat siapa Bu Kusumi? Musim anu nih, musim kering nih kayaknya. Musim panas-panas. Yang jauh-jauh dulu. Tempatnya Bu Widya pas saya musim kering nanti sekalian cari melon. Oke. Kalau ada Oh musim iya. melon. Ya, Kalau Kusumi, pas buah. pas di Cempat ya. Sumber Mulia, Widya. Nanti dulu Bu, dikonfirmasi dengan kepala sekolahnya dulu. Iya benar, betul. Widya Konfirmasi ada dulu. di Kenapa Bu? Kenapa Bu Diri? tiga tuh. Nanti dikonfirmasi dulu dengan kepala sekolahnya. Nanti Mengikutnya. coba ulun list kayak itu kah? Di grup Oh, Siapa? bisa. kira-kira polling yang paling banyak mana gitu. Rencanakan di mana lokasinya, nanti kan dipilih yang mana list suara terbanyak. Karena Atau Iya.
Kayak Apa aku undian. panggil Pak Didik, Pak? Biar langsung ngomong kalau iya, iya, kalau enggak gitu. Ayo Pak Didi, kenapa Didi? Masuk kalau di tempatnya Bu Dia itu kan lapangannya baru. Pas nanti main voli sekalian. Bahaya, Bu, masih ininya lapangannya masih apa ya, ambles gitu, terus ada agak kayak ada kolam gitu. Masih belum bisa main voli. Pak Didik panggil. Gara-gara permainan tuh. Ya udah Bu, langsung saja ya Bu. Nah, Kapan KKG-nya, Pak? Untuk bulan bulan depan? bulan depan kah? Eh, Agustus kah? eh, bulan depan. Berikutnya maksudnya? Iya, Agustus kah mungkin? Oh, Agustus mungkin. Oh. Oh, takutnya kena rehab, Pak. Sekolahnya katanya Agustus. Juli Agustusnya ada rehab katanya. Oh, nanti Oh, didiskusikan lagi mungkin. oh iya, iya, iya. Oke, oke. Karena ada rehab sekolah katanya gitu. Oke, langsung saja ya Bu. Di, saya tutup kegiatannya. Iya, iya, Pak. Ya, Alhamdulillah, kegiatan kita telah sampai di penghujung acara malam ini. Sebelum kita tutup, izinkan saya menyimpulkan kegiatan kita pada malam hari ini. Materi MPLS dan apa tadi, 7 kebiasaan baik adalah sebuah fondasi utama untuk membentuk karakter positif dan pencapaian kesuksesan untuk peserta didik di masa yang akan datang. Nah, kita sebagai guru harus berkolaborasi dengan orang tua, dengan satuan pendidikan, eh, sehingga 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini dapat melahirkan apa yang tadi yang disampaikan Bu siapa tadi Bu Dirianti, akan mencapai generasi emas Indonesia yang hebat, yang disiplin, yang bertanggung jawab, yang berdaya saing. Nah, dan sebagai penutup, mari kita jadikan momen ini sebagai titik awal untuk mengimplementasi kebudayaan dan membudayakan 7 kebiasaan baik di lingkungan sekolah kita masing-masing. Dan eh, perubahan besar dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang sederhana yang dilakukan secara konsisten. Dan mari kita jadikan kebiasaan baik sebagai gaya hidup kita dan anak-anak didik kita di sekolah. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya selaku MC pada malam hari ini berterima kasih kepada pemateri dan hadirin pemateri Bu Dirianti, Bu Widya, dan tadi moderator Bu Noni yang memandu acara pada malam hari ini. Akhir kata, mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat malam minggu. Selamat malam minggu, sukses. Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Miko, dokumentasi dulu Pak Miko. Buka layarnya, Miko. Oh iya, dokumentasi. Itu. Nah, mana nih Bu Juba ini? Nonton karaoke. Oh, ganti pose, ganti pose. Kayak bapaknya. Yakin tuh itu kita kamu ngapain? Senyum, sis. Siapa? Kanal mah? Ngecilnya mana? Ngecilin mana, Mas? Belum ini kok oke sih? Loh. Belum.
Belum. Karena menteri. Coba bisa belum. Ulangi. Satu ruang sekalinya banyak. 1, 2, 3. Sis. Kan kolaborasi. 1, 2, 3. Sis. Oke, sip. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih, Dadah. Bapak Ibu. Sampai ketemu bulan depan. Sampai ketemu minggu depan apa? Besok? Bulan depan.